Shalom adik-adik. Hari Minggu ini kita ketemu lagi. Sekalipun kita berjauhan, tetapi Tuhan Yesus baik. Dia masih mempertemukan kita dalam ibadah sekolah minggu online. Kakak percaya adik-adik semua sehat. Semua sudah mandi? Sekarang kita akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang tidur-tiduran ya. Tidak ada yang sambil makan. Siapkan hati, seluruh pikiran kita untuk Tuhan. Nah, mari kita akan memulai dengan sebuah pujian kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Ya adik-adik, kita berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikannya. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa baiknya. Engkau pelihara kami semua. Engkau beri kami kecukupan, tidak kurang satu apapun. Engkau beri kami kesehatan, hingga saat ini kami dapat datang kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu memuji Engkau. Kami rindu ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan kita Allah yang baik. Apa buktinya dia baik sama kita? Ya, lihat, kita bisa bernapas dengan segar. Nah, rasakan kita bisa bernapas dengan baik. Kita bisa makan, kita bisa masih berpakaian. Ini semua berkat Tuhan yang luar biasa. Selain berkat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, karena itu kita mau memuji-muji Allah kita. Karena Dia adalah Raja kita. Dia adalah Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah
Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita memuji Allah kita. Dia adalah Raja kita yang patut kita sembah. Namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus, Tuhan kita yang maha baik itu. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita mau dengar, ada anak sekolah minggu mempersembahkan pujiannya. Nah, kita dengarkan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, sembahlah telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Nah, pujian yang baik sekali buat kita dengar. Mari sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini akan dipimpin oleh anak sekolah minggu juga. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Tuhan, tidak nakal Tuhan. Tuhan, tolong berkati guru yang akan mengajarkan firman-Mu. Tolong supaya anak-anak yang telah mendengarkan firman-Mu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Ciujung hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, meski di rumah saja, adik-adik harus tetap semangat ya, tetap bersuka cita. Iya, kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus tetap pelihara kita loh sampai saat ini, jadi kita harus mengucap syukur adik-adik. Wah, adik-adik sudah siap ya dengar firman Tuhan pada hari ini? Ya, kakak mau cerita pada hari ini. Adik-adik siapkan hati ya, pasang telinganya, dengar baik-baik. Nah, ngomong-ngomong ucap syukur adik-adik, kakak mau cerita nih, ada seorang juga adik-adik yang dia belajar untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada yang telah menyembuhkan dia. Nah, satu ketika Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berjalan ya adik-adik menuju ke Yerusalem. Waktu melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus melewati suatu desa. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus mendengar ada yang memanggil dia.
Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Wah, Yesus mendengar suara itu. Lalu Yesus berhenti dan menghampiri mereka. Mereka adalah 10 orang kusta. Mereka menderita penyakit kusta, adik-adik. Mereka berdiri agak jauh dari Tuhan. Mereka mau semua, adik-adik. Mereka menderita sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta tidak? Pernah lihat? Sakit kusta itu adalah sakit kulit, adik-adik, di mana di tubuhnya itu mungkin di muka, di tangan, di kaki ada bercak-bercak putih yang mungkin juga kemerah-merahan. Nah, itu akan terasa gatal, adik-adik. Kalau sampai parah, adik-adik, penyakitnya itu sangat menakutkan. Sampai-sampai tangannya itu harus diamputasi, harus dipotong ya, kakinya atau tangannya. Ya, adik-adik, sehingga orang yang penyakit kusta ini biasanya mereka hidup berkelompok dan diasingkan dari orang-orang yang sehat. Karena kalau mereka dekat sama orang-orang yang sehat bisa tertular, adik-adik ya. Apalagi zaman itu belum ada obatnya seperti sekarang. Jadi mereka merasa menyendiri, merasa diasingkan, merasa dikucilkan karena hanya Yesus saja yang sanggup menyembuhkannya. Ya, adik-adik. Nah, waktu Tuhan Yesus dengar mereka memanggil nama Yesus, Yesus menghampiri mereka, adik-adik. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Wah, kenapa harus kepada imam-imam, adik-adik? Karena waktu itu imam-imam itu seperti dokter, adik-adik. Hanya imam-imamlah yang bisa menyatakan bahwa orang ini, penderita penyakit kusta ini sudah sembuh atau belum. Nah, waktu Tuhan berkata demikian, ke-10 orang kusta ini mentaati perintah Tuhan. Mereka dengan iman percaya mereka bahwa mereka pasti sembuh. Mereka mengikuti apa kata Tuhan. Mereka pergi, adik-adik, menuju ke imam-imam tersebut. Wah, akhirnya ke-10 orang ini pergi. Mereka pergi menuju imam-imam. Nah, waktu di perjalanan, adik-adik, tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka lihat tangan mereka. Mereka lihat kaki mereka. Mereka juga melihat muka mereka. Tiba-tiba penyakit kusta yang ada di tubuh mereka hilang, adik-adik. Mereka sembuh. Wah, mereka senang sekali. Mereka bersuka cita. Mereka bersorak-sorai kegirangan. Karena mereka sudah sembuh dari penyakit kustanya. Wah, mereka sangat senang sekali, adik-adik. Karena Yesus telah menyembuhkannya. Tapi adik-adik, dari ke-10 orang yang menderita penyakit kusta ini, ada 1 orang yang teringat tentang Tuhan Yesus. Dia ingat bahwa yang menyembuhkan dia dari penyakit kustanya yaitu Yesus. Wah, dia merasa bersyukur karena Yesus telah menyembuhkan penyakitnya. Tiba-tiba 1 orang ini dia berbalik, dia pergi mencari Yesus. Mau ngapain, adik-adik? Dia mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah menyembuhkannya. Dia cari Tuhan, dia pergi mencari Yesus. Sedangkan yang ke-9 orang ini, mereka pergi melanjutkan perjalanan mereka. Dan waktu 1 orang ini datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur, dia sujud di kaki Yesus. Dia mengucapkan, "Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku bersyukur karena aku sudah sembuh dari penyakit kustaku." Dia puji-puji Tuhan. Dia merasakan sukacita, adik-adik, karena dia sudah sembuh dan sudah sehat kembali. Lalu apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di situ? Tuhan Yesus bilang, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau menjadi sembuh?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, ternyata orang asing ini adalah orang Samaria, adik-adik. Wah, orang Samaria tuh biasanya diasingkan gitu loh adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus salut nih adik-adik sama orang Samaria ini. Dia tahu terima kasih, dia tahu mengucap syukur sama Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Lalu Tuhan berkata kepada orang Samaria ini, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, kita mau belajar dari orang Samaria ini. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Dia bebas dari penyakitnya, dia bebas dari penyakit kustanya yang dia derita selama ini. Selama ini mungkin dia merasa malu, dia merasa takut ya, karena dia dikucilkan, dia merasa mungkin merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. Tapi di saat dia sembuh, dan Tuhan Yesus yang telah sembuhkan, dia tahu bahwa menyembuhkannya adalah Tuhan. Dia mengucapkan terima kasih sama Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Dan terlebih lagi adik-adik, orang Samaria ini bersuka cita karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita juga mau belajar nih untuk mengucap syukur. Kalau adik-adik misalkan ada yang memberikan sesuatu kepada adik-adik, ada yang memberikan hadiah, atau ada yang mendoakan adik-adik waktu adik-adik mungkin sakit, atau adik-adik sedang merasa susah, ada yang tolong. Adik-adik juga harus belajar ya, berterima kasih kepada orang tersebut ya. Terlebih adik-adik juga harus berterima kasih kepada Tuhan. Kalau adik-adik sakit, adik-adik berdoa, terus Tuhan sembuhkan, adik-adik harus mengucap syukur sama Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesuslah yang telah sembuhkan ya. Nah adik-adik, kita harus berterima kasih juga untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik itu Tuhan sudah berikan keluarga kita, papa mama kita, kakak adik kita harus mengucap syukur ya. Kita juga harus mengucap syukur dalam keadaan apapun seperti saat ini ya. Kita mungkin susah, nggak bisa pergi kemana-mana, di rumah saja. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan tetap pelihara kita sampai saat ini. Dan adik-adik masih dalam keadaan yang sehat. Ya adik-adik, kita mau belajar yuk. Kita sama-sama mau berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami untuk mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Dan kami mau Tuhan belajar menjadi anak-anak yang tahu terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami mau menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan mau mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa sanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang seorang yang menderita sakit kusta dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa berterima kasih untuk semua pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik
dalam ibadah online yang akan datang. Shalom.